Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9. Ketemu lagi di pelajaran seni budaya. Kali ini kita memasuki pertemuan yang keempat. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas dan menjelaskan materi tentang seni patung. Oleh karena itu, disiapkan bukunya, kemudian buku catatannya, nanti materi yang penting silakan dicatat karena pada pertemuan kali ini juga Ibu akan memberikan tugas yang pertama untuk pelajaran seni budaya. Mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap ya semuanya? Oke, kita masuk ke materi dulu. Materi tentang seni patung. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang seni lukis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seni patung. Pasti suka lihat patung ya. Nah, apa sih patung itu? Dari mana bisa ada kerajinan patung? Mari sama-sama kita bahas. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan sebagai plastik art atau seni plastik. Kenapa disebut seni plastik? Karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau yang disebut dengan nilai estetik. Jadi disebut plastik art atau seni plastik karena seni patung itu sebuah cipta karya manusia yang sifatnya meniru bentuk dan mengandung nilai keindahan, ya. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun yang dapat disebut dengan seni patung. Jadi patung tidak hanya meniru tentang manusia, tetapi juga bisa meniru benda dan hal-hal lainnya. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Kalau seni lukis disebut bersifat 2 dimensi. Kalau seni patung bersifat 3 dimensi. Itu bedanya ya. Kita lanjut. Nah, fungsi patung. Yang pertama, fungsi sebagai personal. Fungsi personal. Jadi nanti ada 3 fungsi patung. Yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal diciptakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Biasanya digunakan sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Makanya pada zaman prasejarah atau zaman Hindu-Buddha, patung sering dibuat untuk menghormati dewa oleh penganut agama Hindu dan Buddha, atau bisa juga di patung itu dibuat untuk mengenang orang-orang yang diagungkan. Misalnya kayak di Indonesia dibuat patung Soekarno untuk apa? Bukan untuk disembah, tapi untuk apa? Untuk mengenang gitu ya, karena Presiden Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa bagi orang Hindu-Buddha ya, dan simbol bagi orang-orang yang diteladani. Seperti yang kita lihat kayak di Jakarta ada patung Sudirman, kemudian banyak deh patung yang lain. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk simbol bagi orang-orang yang patut diteladani. Nah, bagi sebagian orang yang memeluk agama Hindu dan Buddha, patung dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Dan biasanya patung dijadikan sarana pemujaan. Itu fungsi patung secara pribadi atau personal. Kemudian yang kedua, patung berfungsi sebagai sosial atau fungsi sosial. Diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok dalam catatan sejarah. Misalnya patung untuk monumen bersejarah. Kan kalau kita jalan-jalan ke Monas, di Monas itu banyak patung ya. Nah,
Itu namanya fungsi patung sebagai fungsi sosial. Artinya patung tersebut diciptakan untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik, yaitu patung bernilai estetika. Estetika itu mengandung unsur keindahan, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Jadi membuat patung itu memang hanya untuk hiasan, gitu ya, atau hanya untuk membuat unsur yang indah, ya. Nah, patung ini biasanya untuk apa? Menghiasi taman, dekorasi gedung, biasanya untuk konstruksi bangunan juga, kurang lebih seperti itu. Misalnya kayak patung ikan, gitu ya, atau patung hewan. Nah, itu biasanya hanya untuk dinikmati keindahannya. Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 fungsi patung ya, fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Selanjutnya adalah bentuk dan jenis patung. Bentuk patung ada 2. Yang pertama namanya bentuk imitatif atau realisme, representatif. Ini sama aja. Jadi kalau nanti pas lagi latihan soal ada pertanyaan bentuk patung realisme, sama aja dengan bentuk imitatif. Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk imitatif? Biasanya corak ini merupakan tiruan, imitasi dari bentuk alam. Ingat ya, bentuk alam itu cuma 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, kalau ada patung yang menyerupai manusia, hewan, atau tumbuhan, namanya bentuk patung imitatif atau realisme atau representatif. Yang kedua, bentuk patung non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk alam dan sifatnya abstrak. Nah, biasanya seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Biasanya mungkin patungnya seperti gambar apa ya, pijakan kaki, atau bisa juga patung jalan raya, pokoknya yang sifatnya abstrak lah, tidak dapat dideteksi gitu ya. Namanya non-figuratif. Ya, kayak nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu berikan contohnya. Selanjutnya, bahan untuk membuat patung. Ada berbagai macam untuk membuat patung ya, dari mulai bahan yang lunak sampai nanti bahan yang paling keras. Yang pertama, bahan lunak, artinya bahan yang mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, berarti kita bisa buat patung dari tanah liat. Lilin, sabun, atau plastisin. Yang kedua, bahan sedang, misalnya kayu, waru, kayu waru gitu ya, atau kayu sengon, kayu randu, dan bisa juga kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Jadi bahan yang lebih keras gitu ya. Kalau sedang tidak lunak, tidak keras. Kalau bahan keras yang memang posisi kayunya tuh keras gitu ya, kuat dan tahan lama. Contohnya kayu jati, bisa juga batu, batu granit atau batu marmer. Yang terakhir, bahan cor atau bahan cetak. Jadi membuat patung dengan cara dicetak atau dicor. Bahannya apa? Biasanya semen dengan pasir, ya, atau gips. Bisa juga logam, perak, emas, dan bahan kimia seperti fiber atau resin. Nah, ini bahan-bahannya. Kemudian yang selanjutnya alatnya. Ada yang namanya butsir, meja butsir. Ya, apa alat butsir namanya. Kemudian ada juga yang namanya meja putar. Biasanya kalau patung dari tanah liat itu dibuat dengan menggunakan meja putar. Yang ketiga pahat. Biasanya kalau bahan patungnya dari kayu, maka membuatnya dari alat pahat. Sendok adukan. Nah, kalau sendok adukan biasanya jika bahan pembuat patungnya berupa bahan coran gitu ya, semen atau pasir dan seterusnya. Yang terakhir alat las atau karbit atau listrik. Nah, ini biasanya kalau membuat patungnya dari besi, emas atau perak. Baik anak-anak Ibu, nah ini adalah tugas yang pertama di pelajaran seni budaya. Jadi tugas ini bentuknya praktek, tapi prakteknya dari rumah dan adapun tugasnya adalah
kamu buatlah sebuah lukisan. Ini materinya yang duluan ya. Jadi tugasnya dari pertemuan yang sudah 2 kali Ibu jelaskan. Jadi 2 kali pertemuan lukisan, lalu kita praktek membuat lukisan. Nanti pada pertemuan 2 kali setelah ini, kita akan praktek membuat patung. Mudah-mudahan tidak terkendala. Oke, tugasnya adalah buatlah sebuah lukisan dengan memanfaatkan cat, kertas, serta alat-alat yang ada di rumah. Jadi, boleh pakai kertas buku gambar, kan masih ada yang kelas 8. Boleh pakai cat air, boleh pakai spidol yang diairin catnya, bebas pokoknya. Boleh pakai cat minyak, boleh pakai apa aja. Pokoknya menggunakan cat dan menggunakan kertas. Jadi harus kertas. Kertas folio boleh, kertas HVS boleh. Pokoknya ukuran kertasnya minimal A4. Jadi nggak boleh kertas buku tulis ya, terlalu kecil kalau kertas buku tulis. Minimal kertas HVS atau kertas A4. Maksimal terserah mau kertas buku gambar, cuma pasti yang lebih rapi jika menggunakan kertas buku gambar gitu ya. Namun jika tidak ada, boleh menggunakan kertas HVS atau kertas folio, silakan. Gambarnya temanya bebas. Boleh tema alam dan manusia, maaf. Jadi temanya adalah alam dan manusia. Kamu boleh melukis pemandangan, melukis tema pohon, melukis tema kenampakan alam, terserah. Dan manusia, boleh melukis diri sendiri, keluarga, atau boleh juga melukis teman gitu ya, sesama teman. Tapi akan lebih baik jika melukisnya anggota keluarga, jika itu manusia. Atau melukis pahlawan misalnya, boleh ya. Namun, tetap mengikuti cara yang sudah disampaikan pada video 1 dan 2, video pertemuan 1 dan 2, dan tahap pembuatannya. Jadi, ada langkah-langkah pembuatannya, temanya apa, kemudian langkah-langkah membuatnya apa, bahan-bahan yang digunakan apa saja, serta tetap memperhatikan nilai keindahan. Ingat, unsur sebuah karya seni adalah nilai keindahan, maka buatlah seindah mungkin. Kemudian poin penting yang terakhir adalah lukisan dibuat selama 1 minggu terhitung dari hari ini. Hari ini tanggal 18 Agustus ya, berarti dikumpulkan hari Rabu depan, diupload pada link yang disertakan bersama dengan video minggu depan ya. Dilarang copy paste dan memakai gambar dari Google karena Ibu pasti tahu kalau kamu kopas dari Google karena gambarnya pasti beda dengan gambar sendiri. Jadi jangan coba-coba untuk berbohong atau mengcopy paste dari Google karena kalau sampai ketahuan akan mendapat sanksi. Jelas ya? Jika masih belum jelas terkait dengan tugas, bisa langsung menghubungi Ibu. Menghubungi secara pribadi ya, dan biasakan menyebutkan nama dan kelas ketika menghubungi Ibu. Terakhir, latihan soal untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, ada 5 soal yang harus kamu kerjakan dan tuliskan jawabanmu pada link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Dari Ibu cukup, kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kamu semua senantiasa dalam keadaan sehat dan materi yang Ibu sampaikan dapat kamu terima dengan baik. Dari Ibu cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.